yang ada kaitannya dengan mata kuliah ini, manajemen pusat studi dakwah. Nah, yang pertama buku yang saya baca itu ada metode pengembangan dakwah yang ditulis oleh Dr. Andus Haji Asep Muhyiddin MAG dan Agus Ahmad Safi MAG. Dalam buku ini itu menyoroti pentingnya peningkatan taraf dakwah dengan meningkatkan seluruh komponennya, baik sumber daya dakwah, mad'u, materi, fasilitas, media, dan tekniknya. Beberapa ungkapan dalam buku ini itu menyikapi keberhasilan dakwah yang sangat bertumpu pada manajemen profesional dan metodis yang mempertimbangkan 4 tugas utama manajemen, yaitu pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan dalam kegiatan dakwah itu merupakan elemen kesuksesan karena perencanaan yang tidak matang itu dapat berujung pada kegagalan. Tanpa perencanaan yang baik, kegiatan dakwah itu beresiko mengalami hambatan serius. Nah, terdapat 4 tahap penting dalam perencanaan dakwah, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang kedua itu mengidentifikasi kondisi masyarakat mad'u saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi hambatan dan peluang untuk mengukur kemampuan serta menemukan faktor pendorongnya dan hambatan dalam mencapai tujuan dakwah. Nah, yang keempat itu mengembangkan rencana dakwah dengan menyusun alternatif tindakan. Yang kedua, ada pengorganisasian dakwah. Pengorganisasian dakwah itu adalah proses pengelolaan kegiatan dakwah agar berjalan efektif dan efisien. Nah, ini tuh mencakup pembagian tugas yang tepat berdasarkan keahlian, penggunaan sumber daya yang tersedia, serta pengelompokan kegiatan sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan. Dai atau organisasi dakwah harus merancang strategi dan mengorganisir segala aspek agar dakwah itu dapat berjalan sesuai rencana. Terus yang ketiga, pelaksanaan dakwah itu berfokus pada eksekusi kegiatan dakwah dengan memperhatikan skala prioritas, target, serta kebutuhan dakwah. Pelaksanaan yang efektif itu adalah yang terencana dan terfokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Keempat itu ada evaluasi dakwah dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dakwah itu tercapai dengan baik. Pengawasannya itu mencakup 3 jenis utama, yaitu pengawasan pendahuluan untuk mencegah penyimpangan. Nah, terus yang kedua, pengawasan bersamaan dengan kegiatan untuk mengontrol selama pelaksanaan. Terus yang ketiga, ada pengawasan untuk umpan balik untuk mengevaluasi hasil setelah kegiatan selesai. Nah, evaluasi ini itu harus akurat, tepat waktu, objektif, dan fleksibel agar dapat menangani tantangan dakwah secara efektif. Dalam buku metode pengembangan dakwah ini karya Dr. Andus Haji Asep Muhyiddin MAG dan Agus Ahmad Safi MAG itu penulis buku ini itu berusaha menyampaikan betapa pentingnya pendekatan yang sistematis dalam pelaksanaan kegiatan dakwah agar mencapai kesuksesan yang optimal. Maksud dari penulis mengarang buku ini tuh bertujuan untuk memberikan panduan praktis yang terstruktur bagi para dai dan organisasi dakwah agar kegiatan mereka itu tidak hanya berjalan efektif tetapi juga efisien. Nah, dengan mempertimbangkan kondisi mad'u dan tantangan dakwah di era modern saat ini tuh, yang dimana penulis menekankan pentingnya perencanaan sebagai fondasi utama dalam proses dakwah pada buku dakwah. Nah, pada buku ini itu penulis juga memperkenalkan 4 tahap krusial dalam proses perencanaan dakwah, yaitu menetapkan tujuan yang jelas. Yang kedua, menganalisis kondisi masyarakat mad'u. Terus yang ketiga, mengidentifikasi hambatan dan peluang.
Terus yang keempat, serta menyusun strategi yang paling efektif. Nah, dengan mengikuti tahapan ini itu kegiatan dakwah dapat lebih terarah, fleksibel dalam menghadapi perubahan dan mampu memanfaatkan sumber daya secara maksimal. Terus yang kedua itu yang saya baca itu ada manajemen perubahan edisi ketiga oleh Profesor Wibowo SEMPHI MPhil. Nah, konsep dan prinsip manajemen perubahan dibahas dalam buku ini itu dalam kaitannya dengan berbagai industri dan perusahaan publik dan swasta. Buku ini tuh berfokus pada bagaimana para pemimpin itu dan manajer dapat memainkan peran penting dalam mengelola transisi dan perubahan, serta bagaimana perubahan itu harus ditangani secara efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, buku ini itu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para praktisi manajemen, akademisi, dan mahasiswa tentang pentingnya adaptasi dalam menghadapi dinamika lingkungan yang selalu berubah dalam dunia bisnis dan masyarakat. Nah, meskipun sangat diperlukan pemahaman tentang manajemen dan perubahan tidaklah cukup. Nah, pengelolaan modifikasi ini tuh merupakan tantangan berikutnya untuk meningkatkan peluang keberhasilan upaya perubahan. Sangat penting untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang manajemen pendekatan. Nah, oleh karena itu, manajemen perubahan harus belajar dari kesalahan masa lalu. Nah, melaksanakan proses perubahan secara akurat dan mengalokasikan peran dan tugas kepada masing-masing pemangku kepentingan secara proporsional. Dengan bantuan manajemen perubahan, solusi bisnis yang diperlukan itu dapat berhasil disampaikan secara teratur dan metodis dengan mengendalikan bagaimana perubahan tersebut itu mempengaruhi individu yang terlibat. Sementara itu, perubahan apapun selalu dimulai dengan upaya untuk membuahkan hasil yang baik. Nah, resistensi manusia itu merupakan hambatan yang paling sering terjadi terhadap keberhasilan perubahan, sehingga resistensi dan perubahan terjadi lebih cepat dan mudah. Nah, langkah pertama dalam manajemen perubahan itu adalah menentukan individu mana di antara mereka yang terkena dampak perubahan yang mungkin menentangnya. Terus yang kedua itu ada menyelidiki potensi sumber, bentuk, dan intensitas penolakan terhadap perubahan. Terus yang ketiga, membuat rencana praktis untuk mengurangi pertentangan ini. Kalian dapat memprediksi tingkat penolakan yang mungkin timbul serta waktu dan sumber daya keuangan yang diperlukan sehubungan dengan penolakan tersebut dengan menerapkan manajemen perubahan itu. Nah, hal ini tuh memungkinkan individu yang perlu melakukan perubahan dapat menilai elemen-elemen yang penting, seperti peluang keberhasilan dan kelayakan perubahan. Nah, manajemen perubahan adalah tentang mengenali dan mengatasi keengganan masyarakat terhadap perubahan. Namun karena akan ada penolakan yang kuat terhadap perubahan pada tingkat individu, kelompok, dan organisasi, maka implementasinya itu tidak terlalu mudah gitu. Nah, namun perlawanan bukanlah suatu hambatan yang tidak dapat diatasi. Mengatasi penolakan di tingkat organisasi itu akan lebih mudah jika penolakan individu itu berhasil diatasi sejak awal. Nah, perubahan perlu dihasilkan, dikendalikan, dan dipahami sebagai hasilnya. Kita itu akan dapat memperoleh manfaat dari perkembangan ini dan tetap menjadi yang terdepan dalam persaingan dengan menerapkan atau menciptakan modifikasi
perubahan dapat diimplementasikan melalui berbagai strategi manajemen. Hal ini tuh disesuaikan dengan situasi di mana hal tersebut itu ditemukan. Oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang berdaya lah gitu, baik pemimpinnya maupun bawahannya, untuk mewujudkan perbaikan. Keterampilan kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, serta kemampuan manajemen seperti mengorganisir, menyelesaikan konflik, dan membuat keputusan. Dan keterampilan interpersonalnya seperti mengkomunikasikan ide dan jelas, menerima umpan baik, dan bekerja sama dengan orang lain, serta penting untuk memperdayaan sumber daya manusianya. Adapun korelasinya dari buku itu yang berjudul Metode Pengembangan Dakwah dan Manajemen Perubahan, yang edisi ketiga itu dengan materi perencanaan pusat studi dakwah yang dikemukakan oleh kelompok 3 itu yang berjudul Prosedur Merancang Pusat Studi Dakwah. Studi kasusnya itu di Ponpes As-Sofwa Al-Islamiyah, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, NTB. Nah, bahwa konsep pengembangan dakwah di Ponpes As-Sofwa Al-Islamiyah bertujuan untuk memperluas dalam perdalam penyampaian pesan Islam dengan fokus pada nilai-nilai moral yang membawa kebaikan bagi masyarakatnya. Nah, keberhasilan pengembangan ini tuh sangat bergantung pada peningkatan kualitas dakwah melalui seluruh komponen yang terlibat, termasuk sumber daya dai, paduu, materi, sarana, media, dan metode. Bisa jadi juga kedua buku ini itu menekankan betapa pentingnya menilai program dakwah atau modifikasi yang dilakukan untuk memastikan perubahan bertahan lama. Buku Manajemen Perubahan menekankan pentingnya pengukuran keberhasilan dan tinjauan pasca implementasi. Nah, agar tujuan dakwah itu tercapai dan teknik yang digunakan itu masih dapat diterapkan, buku Metode Pengembangan Dakwah itu juga mengupas pentingnya menilai efektivitas metode dakwah yang digunakan. Nah, hal ini tuh penting terutama jika menyangkut pesantren dan pusat studi dakwah. Nah, di sini tuh juga kita bisa menyimpulkan betapa pentingnya evaluasi sistematis terhadap setiap perubahan yang dilakukan baik dalam pengelolaan organisasi maupun tatanan dakwah. Manajemen perubahan memberi penekanan kuat pada posisi kepemimpinan. Mempertahankan perubahan membutuhkan kepemimpinan yang kuat, khususnya di lembaga-lembaga yang sudah mapan seperti pesantren. Pimpinan pesantren harus mampu mengatasi pertentangan, mengutarakan visi yang jelas tentang pusat studi dakwah dan berinteraksi dengan komunitas pesantren. Nah, selain itu juga buku Metode Pengembangan Dakwah itu menyoroti peran penting yang dimainkan oleh para pemimpin dakwah dan pemimpin agama dalam mewujudkan transformasi sosial mereka. Nah, mereka juga harus mampu menjunjung tinggi cita-cita Islam yang sebenarnya sembari menavigasi perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, hal ini tuh menunjukkan betapa kepemimpinan di pesantren itu sangat penting dalam memungkinkan terjadinya perubahan dan kreativitas yang diperlukan untuk mengembangkan pusat kajian dakwah yang adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan pendekatan ini, strateginya dalam memperluas dakwah dan nasihatnya yang bermanfaat dalam pengelolaan perubahan organisasi. Kedua publikasi ini itu memberikan landasan yang kokoh bagi pendirian pusat kajian dakwah di pesantren seperti Pondok Pesantren As-Sofwa Al-Islamiyah. Manajemen perubahan memberikan kerangka manajemen transisi organisasi yang berhasil, dan metode pengembangan dakwah menawarkan wawasan khusus mengenai prosedur dakwah yang dapat diterapkan di masyarakat. Dengan mengamalkan kedua gagasan tersebut, maka dapat tercipta pusat kajian dakwah yang fleksibel, kreatif, dan mampu mengatasi kesulitan-kesulitan dakwah di masa kini.
Mungkin cuma itu saja dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.